Sendiri kalau kita sempit ini, kalau memang kita tidak perlebar ini. Jadi kita nanti rapat habis sebentar tentang seperti apa kita hari Minggu. Minggu kan rencana kita mau syukuran di sini. Sekaligus undang warga di sini. Pada sini kemarin sudah ada mau daftar, tapi saya bilang nanti dulu, ya, karena di sini semua 450 kakak belum ada gereja. Jadi inilah partisipasi gereja. Maka doakan agar dari ujung ke ujung ini kita bobol terus. Sementara dulu kita supaya bisa beribadah. Dan berikutnya di dalam Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat Markus pasal 4 ayatnya 35 sampai angka 1. Saya bacakan ya, saudara boleh ikuti dan tandai. Mohon dulu nanti mulai minggu depan dibeli dulu yang begini. Apa namanya? Nanti supaya nanti kalau berbeda kalian tandai ya. Mulai minggu depan beli dulu satu yang terserah, yang dulu mau yang terserah. Supaya nanti kalau nanti berbeda, ini kan sultan baru ini. Ya, atau kita semua beli boleh sebelum habis tanggal 22 sebelum habis bulan ini masih diskon. Nanti habis ini sudah harga biasa ya. Baik, saya bacakan ya, nanti lihat. Angin ribut diredakan. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan, memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidakkah pedulikah engkau kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah sebenarnya orang ini sehingga angin badai danau pun taat kepadanya? Judul hari ini, badai pasti berlalu. Tema ini tema yang sangat luar biasa. Badai pasti berlalu, artinya berarti ada badai. Tak dapat dipungkiri selama hidup, selama di bumi kita pasti ada badai. Berbagai macam badai mungkin, lain rumah tangga, lain badainya, lain profesi, lain badainya, lain pekerjaan, lain badainya. Kalau ibu-ibu di rumah tangga, badainya mungkin anak-anak. Kalau mungkin orang kantor, badainya adalah pimpinan. Kalau mungkin usaha sendiri, badainya adalah karyawan. Kalau mungkin juga bisnismen, badainya adalah ditipu. Kalau mungkin saudara seorang olahragawan, badainya adalah kecelakaan. Kalau saudara mungkin seorang ilmuwan, badainya adalah pikun. Dan sekali lagi saudara, pasti banyak dan berbeda-beda badai. Saudara, pertanyaannya adalah mengapa ada badai padahal ada Yesus? Saudara, sekali lagi, mengapa ada badai padahal ada Yesus? Aneh kan? Mengapa kok ada badai padahal di situ ada Yesus? Ada 3 sini sebenarnya, saudara. Kristen sebenarnya sudah harus tak ada badai. Kristen sebenarnya sudah harus tak ada lagi angin topan. Kristen sebenarnya sudah pasti aman-aman. Tapi lihat hari ini, mereka satu perahu, mereka satu kapal, tapi sekonyong-konyong ada badai. Kenapa? Pertama, Petrus kan seorang ahli laut.
Dia sudah terbiasa puluhan tahun. Pengalamannya sudah mumpuni. Pengetahuannya sudah cukup untuk berlayar di laut. Lihat baik-baik ini. Inilah alasannya sehingga Petrus berkata, "Guru, tidur saja. Aku sudah bisa kok. Guru, tidur saja." Ada begini, "Guru, tak perlu guru di sini. Aku cukup." Berarti lihat, badai itu boleh timbul ketika Bapak Ibu, ketika saudara berkata, "Tak butuh Tuhan, tak butuh Tuhan. Kenapa? Aku bisa kok bekerja, aku cakap bekerja, aku sudah pengalaman, aku sudah bisa, aku sudah mampu." Itulah dasar yang pertama. Mengapa ada badai di tengah-tengah mereka? Keangkuhan Petrus lah. Petrus merasa dia sudah biasa mengendarai perahu. Petrus berkata dia sudah cakap mengatur laut. Petrus merasa dia sudah puluhan tahun menjadi seorang pelaut, sehingga dia bilang, "Guru, tidur saja, tidur saja." Itu pertama. lihat. Alasan ada badai adalah ketika Petrus contak, ketika Petrus angkuh, dia merasa mampu sendiri, dia merasa tak perlu Tuhan lagi, dia merasa sudah biasa. Berarti lihat, kebiasaanmu hati-hati. Saudara sudah biasa mengemudi. Ingat hari ini, kenapa ada kecelakaan? Karena Yesusnya tertidur. Sebagai seorang bisnismen, mengapa ada kebangkrutan? Karena Yesusnya tertidur. Sebagai rumah tangga, kok bisa ada ribut rumah tangga? Karena Yesusnya tertidur. Sebagai seorang karyawan, kenapa ada badai? Sudah melayani, kok dia bisa di PHK? Sudah berdoa, sudah berpuasa, kok masih di PHK? Karena Yesusnya tertidur. Sederhana. Hari ini bangunkan tidur, bangunkan Yesus dalam rumah tangga. Jangan izinkan Yesus tertidur, baik dalam rumah tanggamu, baik dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam pendidikanmu, dalam segalanya. Jangan biarkan Yesus tertidur. Itu yang pertama ya. Karena kamu tidak cakap. Ada berkata dalam Yohanes 19 ayat 55c, di luar aku kamu tak dapat berbuat apa-apa. Ingat itu, berarti lihat, di luar Yesus kita sama sekali tak mampu. Maka kalaupun kamu mampu selama ini, kalaupun kamu bisa selama ini, karena Yesus ada bersama. Amin. Haleluya. Pak Situmorang ini kalau ditanya mengendarai mobil, saya pikir mobil apapun bisa dibawa sama dia. SIM-nya SIM B ya, SIM B. Ada orang berkata dalam melaporkan SIM-nya apa, SIM B. Sebenarnya bukan SIM-nya yang membawa mobil itu, karena ada bersama dengan Tuhan. Seorang orang kantor merasa sudah biasa, misalkanlah pelaku ini, Pak Merlan ini, sudah biasa dia di kantor. Jangan sampai karena Merlan sudah ahli IT, jangan sampai karena Merlan sudah menguasai mengendalikan perusahaan itu, jangan sampai Yesus tertidur. Bisa tiba-tiba badai muncul. Saya katakan, Yesusku, jangan tertidur. Ayo Roh Kudus bekerja bersama. Ayo Roh Kudus, ayo kita bekerja bersama, melakukan sesuatu bersama dengan Roh Kudus. Saudara yang mungkin pengusaha, yang sudah merasa bisa, jangan sampai tidur Yesus. Saya bilang tadi, tidak jaminan, saya bilang ya, tidak jaminan kamu Kristen, tidak jaminan kamu berdoa, tak jaminan kamu sudah menyembah, tak jaminan kamu sudah beribadah melayani khotbah seperti ini. Kalau Yesus tidur, maka badai pasti bisa datang. Sekarang tanyalah hatimu, tidak usah saya bertanya.
Sudah sebagaimana, sudah seperti apa Yesus dalam rumah tanggamu bangun. Apakah dia bangun bersamamu, atau apakah dia bekerja bersamamu, atau apakah dia mengurus anak bersamamu, apakah atau melakukan sesuatu bersamamu, atau masing-masing. Tidak usah saya tanya, mudah hanya renungkan. Kita lihat nanti. Sulit bagi Tuhan tidak. Hanya sepatah kata Tuhan berkata diam, maka badai diam. Tak sulit bagi Tuhan menghardik persoalanmu. Tak sulit bagi Tuhan menghardik ekonomimu. Tak sulit bagi Tuhan menghardik pekerjaanmu. Tak sulit bagi Tuhan menghardik karirmu. Tak sulit bagi Tuhan membuat Anda sukses. Tak sulit bagi Tuhan membuat Anda berhasil. Tapi masalahnya adalah, apakah engkau tipikal Petrus membiarkan Yesus tertidur? Pak Pendeta, saya nggak ngerti seperti apa. Saya lihat tadi pada bilang, ketika itu badai sudah gawat, air sudah masuk ke dalam perahu. Lalu tadi bilang, Guru, apakah Guru membiarkan kita binasa? Artinya saudara, ini yang kedua, jangan pernah bersungut kepada siapapun. Jangan pernah bersungut kepada suami, kepada istri. Jangan bersungut pada anak-anak dan apa? Berteriaklah kepada Yesus. Bilang, Yesus tolong rumah tanggaku. Yesus tolong bisnisku. Yesus tolong ekonomiku. Yesus tolong anak-anakku. Yesus tolong suamiku. Yesus tolong istriku. Yesus tolong sakitku. Yesus tolong karirku. Itu yang pertama. Tak perlu berharap pada manusia, tak perlu berharap pada keluarga, tak perlu berharap pada siapapun. Karena berharap pada manusia, ayat 7, tapi terkutuklah orang yang andalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang andalkan Tuhan. Yeremia itu cukup luar biasa menulis firman Tuhan itu, sampai bisa 2 kategori yang sangat luar biasa. Dikatakan diberkatilah orang yang andalkan Tuhan, sebaliknya terkutuklah orang yang andalkan manusia. Jadi mulai hari ini stop bersungut. Stop bersungut kepada suamimu, stop bersungut pada istrimu, stop bersungut pada anak-anakmu, stop bersungut pada tetanggamu, stop bersungut kepada bosmu, stop bersungut kepada atasanmu, stop bersungut pada siapapun. Cukup bertanya ke Tuhan, mengatakan, Guru, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan angkat saya, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan dan lain sebagainya. Yang kedua, ketidakpercayaan Petrus. Ini yang kedua, ini yang membuat lebih parah. Ketidakpercayaan Petruslah membuat Petrus ada goncang. Tuhan sudah berkata, hai engkau semua dibilangnya, hai engkau semua yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku. Tapi banyak orang tak percaya. Karena Tuhan sudah mengundang resmi. Dia bilang, hai semua, bukan dipilih-pilih. Mau muda, mau tua, mau kaya, mau miskin, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku. Aku akan memberikan ketenangan kepadamu. Tawaran yang luar biasa. Tapi kita kadang-kadang tidak percaya. Mana mungkin karena kita kerja. Oh, itulah kita keliru. Pekerjaan itu adalah sarana. Pekerjaan adalah sarana. Pekerjaan bukan menentukan, tapi pekerjaan adalah sarana untuk Tuhan memberkatimu. Usahamu adalah sarana untuk Tuhan memberkatimu. Bisnismu adalah sarana untuk Tuhan memberkatimu. Karirmu juga ditentukan oleh Tuhan. Ada banyak orang pintar, tapi karirnya tak kunjung tiba. Ada banyak orang yang kurang pintar, tapi karirnya melicin. Tuhanlah yang mengangkat, Tuhan jugalah yang merendahkan. Saudara sekali lagi dilihat, tidak percaya Petruslah. Dia merasa dia lebih mampu, sehingga badai tiba-tiba datang. Dan yang ketiga yang terakhir, ayat 41 itu,
Mereka berkata, siapakah gerangan? Apa yang Natalia? Mereka menjadi sangat takut dan berkata suara kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepada. Coba lihat, sudah bersama mereka. Lihat, mereka adalah murid. Mereka sudah bersama selama 3,5 tahun. Mereka sudah makan bersama, minum bersama, tidur bersama, berlayar bersama, tapi tak kenal. Sudah berapa kenal pas semua orang kepada itu semua orang. Pas semua orang. Sudah berapa banyak, sudah berapa kenal kamu tentang selingkuh? Berapa? Masih mendalami. Padahal udah berapa tahun kalian menikah? 14 tahun masih baru berdalami. Lucu ya? Pak Nababan, sudah berapa lama, sudah berapa banyak Bapak tahu Ibu Nababan? Hah? Berapa? Tahu ini? Di mana Pak? Hebat itu. Berapa tahun menikah Pak? Hah? Yang sini ada ya, nanti 17 tahun menikah. Sudah 9%. Wah, hebat juga ini. Mamanya siapa? Siapa nama? Tak bisa lihat. Alvaro. Sudah berapa persen kau tahu soalnya? Hah? 50. Lucu kan? Berapa tahun boleh menikah? Berapa tahun ya? Boleh hebat ini. Hebat itu. Hebat. Saya kasih lihat. Sesungguhnya harus 100%. Kenapa? Maaf sekali, maaf Bang. Udah bagus sudah bersedia. Harus 100%. Apa lagi membatasi? Tidak ada lagi kan? Maaf. Seharusnya sudah harus tahu semua kalian tentang siapa istrimu, siapa suamimu. Amin. Amin. Nangkap ya, nangkap? Nangkap ya? Apalagi merubah? Tak lagi menutupi kok. Sudah semua terbuka, sudah semua terang benderang kok. Tapi kok belum tahu. Kalau Ibu Nababan berapa persen tahu Pak Nababan? Hah? 1.000. Hah? Berapa Ibu? Kok ketawa? Saya bukan belum ketawa. Berapa persen? Kayaknya sama deh. Sama. Naikkan 100% ya. Gak ada lagi batasan saudara, semua harus tahu. Haleluya. Karena gak ada lagi yang semua saudara tidak bisa tahu. Kalau pada itu dulu, ya itu pertanyaan aku bang, nomor 10 kok. Sudah berapa persen tahu makanya kali ini? Hah? Berapa? Berapa persen? Begini? Mana? Berapa persen kau tahu bukan baik? Berapa persen? Haleluya. Sudah berapa tahun menikah? 10 tahun ya? Hah? Berapa tahun ya? 10 tahun siapa? Siapa? Belum ya? Oke lihat. Seharusnya 3 bulan itu sudah tahu 100%. 3 bulan. Gak ada lagi tutupi kok. Lihat. Bukti ini berapa tahun tadi? Berkeluarga? 15 tahun berkeluarga masih separuh. Dia tahu. Kemana separuh lagi orang? Nomor udah sampai separuh. Haleluya. Haleluya. Kuliah sudah mana? Kita juga ngomong awalnya si Timoteo. Aku udah tahu 100%. Untuk begini ya.
itulah yang ketiga ini sampai berkata siapa gerangan orang ini? Kok bisa Dano tunduk padanya? Padahal mereka sudah sama-sama makan, sudah sama-sama minum, sama-sama tidur. Kalau mereka ini belum maaf, mereka tidur mungkin satu ruangan. Suami istri kan sudah satu kamar. Amin. Amin. Nangkapkan maksudnya? Kok bisa nggak tahu? Kalau mereka ini wajar, mereka satu ruangan tidur, satu rumah, satu atap. Suami istri kan sudah satu kamar tidur. Kok masih belum tahu? Ya susunya, abang ilang itu orang aktor, asal tidur, tapi pikirin, buka ini, amin, 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 tak buka. Nak mau orang, murid bodoh, istri ke suami bilang apa? Kalau suami ke istri kan murid, sama, sama. Oh murid juga namanya. Saya bodoh ya, apa belajar. Karena kita harus tahu murid itu artinya berarti apa artinya? Susah. Saya pikir kalau suami baru murid, saya berarti bodoh ya. Tapi mudah-mudahan hanya saya yang bodoh. Dan lain mungkin baru tahu ini, nggak tahu yang bodoh kan? Saya bongkar kebodohan itu. Saya pikir selama ini kalau murid itu adalah suami, kalau istri namanya apa saya nggak tahu. Haleluya ya. Baik. Jadi yang pertama tadi, keangkuhan Petrus selama buat ada badai. Kedua, ketidakpercayaannya. Ketiga, karena tidak mengenal. Jadi lihat, ini bahaya loh. Ketika kamu tak mengenal, ketika kamu tak percaya, maka di sanalah sering muncul malapetaka. Maka kenali tentang kamu. Kenapa ada istilah satu kali dalam beberapa jam kamu harus melapor supaya kita kenal. Kenapa sih langsung apa bahasa di sini? Apa bahasa? Untuk proyek saya itu, saya buktikan kita izin dari berkat. Saya sumbang 2 juta untuk jalan ini. Yang lain cuma 100-200, tapi narap kasih 2 juta dari gereja supaya mereka kenal. Mereka bilang, maka kenal maka sayang, tak kenal tak sayang. Jadi lihat, semakin kamu kenal pasanganmu, semakin timbul rasa kagum. Semakin kamu tahu siapa pasanganmu, semakin timbul cinta. Saya melihat di video itu di YouTube ada nenek-nenek 100 tahun mesra banget. Mereka berdansa. Pernah nggak berdansa ibu berjentak yang bapak berjentak di kamar? Pernah? Pertanyaan? Iya. Apa? Itu nenek itu sambil apa dia? Sambil dibelai-belai rambutnya, sambil disisir. Enak banget ya. Sudah 60 tahun, sudah 90 tahun. Terus diciumnya, disuapinya, aduh, enak banget ya. Ini pada bapak datang ke ibu, sudah hidup, gitu. Anakku kok, coba sekali bapak suapin. Suapin ya. Haleluya. Haleluya. Jangan bilang anakku udah. Ada waktu buat anak-anak, ada waktu kan dia bilang segala sesuatu ada waktunya. Ini udah ulang tahun nih, disuapin gua suka suami itu. Udah ulang tahun, udah ngomong penting. Kecuali kayak saya kan nggak ada pasangannya, ibu Bida nggak ada pasangannya, ibu Mangusung nggak ada pasangannya, kami nggak perlu. Yang ada pasangannya, mari kalian bersuap-suapan. Itu perlu loh, itu menambah rasa cinta, menambah rasa rindu, menambah rasa kangen. Satu orang yang harus bilang no, mas boyo, pulang kamu. Kalau nak aku lebih bapak. Haleluya. Berharap saya jemaat ini semua harus mesra. Amin. Kenapa? Karena pengenalanmu membuatmu menjadi mesra. Kedua, karena dan jangan curiga. Harus percaya.
Ketika curiga itu sumber malapetaka loh. Jadi itu harus percaya. Jangan pernah curiga istrimu, jangan curiga suamimu. Percaya saja. Karena ada Yesus yang menjaganya. Berteriak kepada Yesus, Tuhan, aku tak bisa jaga suamiku Tuhan. Tapi percaya Tuhan, di mana ada suamiku, di situ ada Tuhan. Juga sebaliknya begitu. Juga anak kita bersama. Saya maaf jelas saya bilang sama Tuhan, Tuhan ketika saya berdoa dalam berangkat nih, Tuhan anakku berangkat sekolah atau kerja, Tuhan jaga dia, amin. Saya nggak pernah bikin lagi itu. Saya percaya Tuhan jaga dia. Sampai kembali saya nggak percaya lagi ragu. Saya bilang saya sudah berdoa kok. Ini saudara yang lain. Ya sekali lagi ya. Saudara berdoa begini, Tuhan suamiku berangkat kerja, jaga hidup Tuhan, amin. Sudah amin kan? Sudah ya. Baru saja terlambat setengah jam. Pak, bagaimana? Batal doamu. Haleluya. Batal doamu itu. Harus percaya. Tidak mungkin suamimu berkhianat atau juga tak mungkin istrimu berkhianat kalau saling percaya. Karena ada peluang, tadi bilang kan, ketidakpercayaan Petruslah, maka ada peluang badai itu ada. Jadi ketidakpercayaanmu pada pasanganmu membuat iblis menghajar tetangga. Maka stop hari ini. Harus percaya, suamimu adalah suami yang baik, istrimu istri yang baik, amin? Amin. Itu. Jangan dikit-dikit terus curiga. Ada kata apa? Jangan cemburu. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Baik. Semoga baga guru dua orang jangan cemburu. Kalau rohal atau tinggi cemburu jangan. Banggalah istri cantik, amin. Amin. Haleluya. Ada sini suami gak bangga istri cantik, semua bangga lah. Bahkan suami kalau ada uang suruh ke salon. Haleluya. Boleh bagain atai. Anak-anak, kalau mama cantik senang nggak? Senang. Mau itu ya? Tahu? Iya. Mama cantik kan lagi? Cantik. Tidak yang berubah. Yang penting berubah. Mau sih? Senang tuh mama cantik. Gitulah. Jadi saya 3 kali. Kita kembali kepada konteks hari ini. Apa dasarnya firman ini keluar hari ini? Badai sudah berlalu. Amin. Selama ini kita 20 tahun bersama ini hanya numpang mulai pertama di rumah kita di Pondok Gede, numpang kedua di rumah Syahan. Masih ingat itu? Ada ingat ya? Rumah Syahan orang siapa itu? Nepa. Lalu habis itu kita numpang lagi di Ruko. Habis Ruko numpang lagi ke PHI. Habis ke PHI numpang lagi di Dr. S. Habis itu numpang lagi di Ruko. Habis itu numpang lagi terus. Sudah stop. Sudah 5 kita numpang. Inilah akhirnya. Sudah lagi doakan ini. Kita doakan semua. Tolong doakan ya. Doamu sangat berkuasa. Saya berharap nanti setiap malam pas saya mau tidur, bilang Tuhan, tolong Tuhan berikan Tuhan. Amin. Ingat tadi Mama Alfaro ya. Alfaro, ingat nanti ya. Bilang ke amangnya, Tuhan minta terus kita doa. Tapi saya juga bilang gitu ya. Udah dari mana? Balian. Kali ini. Dari mana? Aku masih berani gua berendah bahaya. Mana kalau itu betul amin. Amin. Negara menggir sudah bel. Haleluya. Karena membiarkan gua. Tuhan tanah hebat. Haleluya. Ini berharap doakanlah. Doakan. Jangan sampai nggak berdoa. Ya. Saya berharap doamu dulu tiap malam dulu doa. Saya akan bagi nanti mulai sidang depan. Bagi kita rantai berdoa. Nanti saya akan bagi mulai keluarga,
Ya, biasa kalau saya berdoa biasa saya mulai pada babat, baru geser keluarga saya Pak, geser keluarga kubah, terus, jadi bisa terus. Nanti akan saya kasih jadwal. Ini Tuhan hari ini untuk kita. Tadi jangan sampai anggap remeh, jangan sampai sombong. Yang kedua, jangan sampai gak percaya. Ketiga, jangan sampai gak kenal Tuhan. Haleluya. Amin.